Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersungguh baik dan sangat baik. Mari Bapak Ibu, masuk hadirat Tuhan malam hari ini. Saya percaya dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, Amin. mujizat bagi kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam ini kita akan juga doa untuk teman-teman yang dalam pergumulan ya, sakit penyakit, percaya bersama dengan Tuhan segala penyakitmu disembuhkan. Amin ya. Oke, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama, menyanyikan dengan segenap hati, dengan hati yang percaya bahwa ada kuasa Tuhan malam hari ini untuk menjamah kita semuanya. Nggak dengar Pak Pendeta. Iya, nggak ada suara. Ya, nggak ada suara. Mari yang mau angkat Nah, ini. sama-sama. Nggak ada suaranya Pak Pendeta. Ya, nggak ada Tutup. suara. Oke. Ya, tak pikir mami sih guys. Tak pikir mami sih guys. Sudah bisa ya suaranya muncul ya? Ya, selamat Bu Opo. Sudah, ya ini Ibu Leonika bersama kita malam hari ini, senang sekali seperti percaya mujizat ada bagiku. Mari yang percaya mujizat ada bagi kita semua, bilang amin. Seumur hidup kami pertolonganmu tidak pernah meninggalkan kami. Mari di dalam penyertaan Tuhan kita akan bersama-sama. Firman-Mu teguhkanku, teguhkan langkahku, ku yakini hidupku datang dan rahmat-Mu Tuhan, selalu melimpah bagi setiap untuk selama-lamanya. Kasih-Mu sempurna dalam hidup. Nyatakan bersama-sama, aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Aku ditolong. Oh ya, oke, selamat malam. Leoni sudah bergabung kita bersama kita ya. Bagi yang percaya mujizatnya, Kalian mau ditolong Tuhan, angkat tangan, katakan. aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Amin. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Ini
pengakuan iman setiap kami di dalam-Mu Tuhan. Oleh bilur Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kemenangan. Oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus, oh, ada kesembuhan dalam nama Yesus. Ada kemenangan, ada kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Mari terima pertolongan Tuhan dan katakan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkan. Semuanya mungkin. Mujizatnya ada bagiku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Aku ditolong Tuhan. Haleluya, mujizat ada bagi kita sekalian. Amin ya. Praise the Lord. Amin. Mari kita mau sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini bersama-sama kita mau meninggikan nama di atas segala nama. Nama yang menolong, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan setiap kita, nama Yesus. Yesus penolong. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hari yang mau pertolongan Tuhan sembah Yesus. Kasih setia-Mu Serba melimpah dalam hidup kami Tuhan. Untuk apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami mau berkata, aku ditolong, aku dipulihkan Tuhan. kasih. Setiap kami ditolong Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini menerima pertolongan. Setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini menjadi tangan-tangan yang disertai oleh Tuhan. Menjadi tangan yang disembuhkan, tangan yang dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Raja.
wajahku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidup. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan anakku. Kasih sayangmu melimpah di dalam salibmu, tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizat. Amin. Sekarang Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian di kita ya, untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke. Sudah ada sahabat kita, Ibu Fang Fang juga di sana ya. Oke. Baiklah, Bapak Frans Angki akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Haleluya. Terima kasih Pak John. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Sepanjang hari ini Tuhan, Bapa memelihara kami dalam kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa berikan kemuliaan bagi kami ya Tuhan, sehingga malam hari ini kami boleh berkumpul, memuji dan membesarkan nama-Mu, mendengarkan dan akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi kami malam hari ini Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, di tempat kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu bungkus kami Tuhan, agar tidak ada roh-roh lain yang mengganggu kami pada saat kami mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi anak-Mu PS John Sarbunan ya Tuhan, yang akan membawakan firman ya Tuhan Yesus. Berkati dia Tuhan, berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat dan kebijakan-Mu bagi dia ya Bapa, agar pada saat dia membawakan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus, firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk kami jalankan setiap hari ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, ampuni kami Tuhan, dari pagi hingga malam hari Tuhan Yesus, yang kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Bapa. Melalui lidah kami, mata kami, tindakan kami ya Tuhan Yesus, yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Bapa, ampuni kami Tuhan. Biarlah kuat kuasa menyertai dan melindungi kami Tuhan Yesus, malam hari ini sampai besok pagi. Tuhan Bapa Surgawi, berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami naikkan puji syukur doa ini kepada-Mu ya Bapa. Dengarlah doa ini Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki Kuara M. Merin dari kota Bekasi ya, sudah menaikkan doa. Oke, Bapak Ibu sekalian, semua yang hadir malam ini, orang-orang yang luar biasa ya. Oke, praise the Lord. Bapak Ibu semua yang berapa waktu lalu mungkin tidak terkoneksi ya, karena itu di luar jangkauan, jadi mohon maaf. Jadi memang kita memang terhalang sedikit ya, berapa hari yang lalu. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara tetap semangat ya untuk masuk dalam ibadah Zoom pada malam ini. Oke, saya ingin tahu dulu Ibu Lince bersama dengan temannya Ibu Leoni. Selamat datang. Saya boleh kenalan. Ibu Leoni yang mana?
Temannya Pak, Belince. selamat malam, Oh, Pak. ini Kak. Oke, selamat malam Bu Leoni. Salam kenal ya. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Oke, Tuhan punya rencana besar atas kehidupan Bu Leoni ya. Amin. Percaya ada sesuatu yang ajaib bakal terjadi. Amin. Amin. Ya, Amin. selamat datang juga Ibu Fang Fang Lai. Saya lihat beberapa waktu sudah bergabung ya bersama kita. Dan saya percaya Ibu Fang Fang Lai juga akan mengalami keajaiban Tuhan yang akan Tuhan nyatakan ya. Dan semua yang hadir malam ini, Anda akan siap untuk terima pertolongan Tuhan ya. Kalau lain ditolong, engkau juga pasti ditolong Tuhan. Yang percaya bilang amin. Amin. Oke, malam ini Bapak Ibu, kita siapkan hati kita ya, untuk kita akan sama-sama lihat firman Tuhan yang luar biasa. Sebuah renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua, supaya engkau tidak susah lagi hatimu, tidak sedih lagi hatimu, tidak kecewa lagi hatimu, ya, tidak lagi dalam keadaan mudah, lemah, dan putus asa, ya. Tuhan ingin engkau bangkit menjadi seorang pemenang. Ya, kemarin saya sampaikan dalam ibadah retreat kita harus bangkit ya. Bangkit menjadi terang. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan sedang turun ya. Dan tahun 2024 ini kita sedang bicara tentang kemuliaan Allah ya. Itu tema retreat kita yang kita angkat juga tentang kemuliaan Allah. Berapa banyak saudara siap malam ini untuk terima kemuliaan Allah? Yang percaya lambaikan tangan. Amin ya. Ya, di tempat di mana engkau berada, saya percaya aliran kuasa Tuhan akan mengalir atasmu. Asal engkau tetap percaya ya, bahwa Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Amin, saudara-saudaraku ya. Dan mujizat itu hanya terjadi ketika engkau percaya. Yesus berkata kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, mungkin hari-hari ini engkau lihat masalah keadaanmu, engkau melihat masalah keluargamu, suamimu, anakmu, istrimu, menantumu, mertuamu, bahkan juga bisnis pekerjaanmu dalam keadaan sedang tidak baik. Tapi di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, yang keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang membuat engkau merasa susah dan sedih, dan disitulah Tuhan mau engkau datang mencari Tuhan, engkau percaya. Waktu engkau percaya, baru mujizat ajaib terjadi. Ya, saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah melakukan mujizat apapun selama engkau masih khawatir, selama engkau masih bimbang, selama hatimu belum percaya dengan sepenuh hati, mujizat tidak akan pernah terjadi. Ya. Mujizat itu hanya milik orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya bilang amin ya. Tuhan tidak pernah terlambat memberi pertolongan bagi setiap orang percaya ya. Asal engkau percaya, percaya saja ya saudaraku. Maka mujizat akan terjadi ya. Bapak Ibu sekalian, berapa lama engkau jadi orang Kristen, berapa lama engkau menjadi pengikut sebuah gereja, tapi selama masih ada iman di dalam hatimu, maka mujizat akan terjadi bagi saudara dan saya. Ya, saya tidak peduli masalah saudara besar atau kecil, berat atau ringan, asal engkau percaya, mujizat masih tetap terjadi. Ya, Tuhan siapapun itu cuma alat saja, tetapi yang berkuasa, yang menjadi sumber dan mujizat adalah Tuhan sendiri. Dan di saat engkau percaya, baru mujizat akan dinyatakan Tuhan bagi saudara dan saya. Bilang amin ya. Malam ini kita akan merenungkan sebuah renungan firman Tuhan, dan saya berdoa supaya saudara memiliki sebuah exciting, engkau mempunyai sebuah hasrat yang begitu kuat dengan Tuhan. Seperti seorang wanita yang benar-benar dalam keadaan menderita, dia tidak tahu lagi berbuat apa. Tadinya dia wanita kaya raya, saudaraku ya, karena gara-gara sakit hartanya habis, karena berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh. Tapi tatkala dia mendengar berita-berita tentang Yesus dan imannya bangkit, lalu dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, menjamah jubah Yesus, dan dia sembuh. Alkitab berkata Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari tubuhnya, dan tenaga yang keluar, kuasa yang keluar itu tidak lari kemana-mana. Datang menjumpai wanita yang percaya ini, dia menangkap sesuatu yang ada pada Yesus, dan ternyata dia alami mujizat kesembuhan. Nah,
Ini saya percaya Tuhan pun akan melakukan hal yang sama bagi saudara-saudara semua pada malam ini. Berapa banyak saudara sudah siap untuk menerima kuasa Tuhan malam ini? Yang sudah siap menerima kuasa Tuhan, milikilah iman seperti wanita yang sakit pendarahan ini, saudaraku ya. Soal walaupun dia pendarahan terus sampai wajahnya pucat pasi, tapi karena Tuhan melihat iman dalam hatinya, itu yang memungkinkan, yang membuat mujizat Tuhan terjadi bagi wanita tersebut. Oke, kita akan sama-sama merenungkan sebuah renungan firman Tuhan, dan saya percaya ini ada kaitannya dengan apa yang baru saja saya sampaikan ya, tentang kesembuhan. Dan saudara-saudara, banyak orang melupakan ini, Bapak Ibu sekalian ya. Padahal kalau saudara mengerti rahasia ini, bahwa ternyata kemuliaan, kuasa, mujizat Tuhan itu ada di dalam rahasia ini. Dan oleh anugerah Tuhan, malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-414 ya. Dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam makna perjamuan kudus ya, saudaraku. Perjamuan kudus mengingatkan kita tentang bagaimana kasih saudaraku, Yesus diutus datang untuk mati di atas kayu salib ya, untuk menebus dosamu dan dosaku, untuk menyucikan dosamu dan dosaku, untuk juga menyembuhkan engkau. Dan saya percaya lewat kematian Yesus, iblis sudah dikalahkan, sudah dihancurkan. Dan disitulah puncak di mana Yesus mengalami kemuliaan, ada kemenangan terjadi saat Yesus mati di atas kayu salib. Bagi sebagian orang, dunia berkata ini satu kekonyolan, satu kebodohan, tetapi justru disitulah suatu kemenangan terbesar Yesus ada di atas kayu salib ya. Haleluya. Nah, mari kita akan lihat satu ayat firman Tuhan dalam sorotan tema kita malam ini, yaitu kemuliaan Allah dalam makna perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus itu ada maknanya. Ini bukan sekedar ada kemuliaan Allah dalam makna perjamuan kudus. Jawabannya sudah pasti ada. Ketika engkau mengerti makna perjamuan kudus, disitulah ada kuasa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya ya. Untuk membantu kita untuk mengerti rahasia ini, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Kepada sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua malam ini. Baik, bisa dibuka Bu Rosalin? Apakah di sana aman signalnya, Bu? Aman, Pak John. Oke. Terima kasih, silakan. Pak John. Ya. Kesempatan diberikan. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Nah, perhatikan, Paulus berkata kami senantiasa. Kami ini siapa? Kami ini adalah Rasul Paulus, hamba Allah yang menyampaikan firman Tuhan. Kami senantiasa, bukan kadang-kadang ya, tapi senantiasa. Senantiasa apa, saudara? Dia senantiasa membawa kematian Yesus. Saudaraku ya, membawa kematian Yesus di mana, saudara? Di dalam tubuh kami. Tujuannya apa dia membawa kematian Yesus? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Tubuh yang terkontaminasi dengan dosa, tubuh yang terkontaminasi dengan penyakit, tubuh yang terkontaminasi dengan berbagai macam virus, hal yang masuk dari luar ke dalam tubuh. Nah, ini perlu disucikan, perlu ditahirkan dengan apa? Dengan darah Yesus. Dengan apa? Tubuh Kristus melalui perjamuan kudus itu, saudaraku ya. Ketika engkau mengangkat perjamuan kudus, angkat roti dan anggur, engkau sedang menyatu dengan kematian Yesus dan kehidupan Yesus. Jadi saya percaya Bapak Ibu sekalian, kematian Yesus itu bicara tentang pengorbanan, penebusan bagi kita sekalian, dan kehidupan Yesus itu bicara tentang kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan bagi dunia. Dan Tuhan mau malam ini engkau dan saya juga mengalami kemenangan. Yang percaya katakan amin ya. Menang atas segala ketakutan, menang atas segala kekhawatiran, menang atas segala trauma-trauma masa lalu, menang atas segala hal yang menghantui kehidupanmu, menang atas segala hal yang membuat engkau lemah. Tuhan ingin engkau menang.
Bagaimana caranya, saudaraku? Engkau masuk dalam perjamuan kudus, angkat roti dan anggur. Disitulah engkau menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, saudaraku. Dan engkau melihat bagaimana karya keselamatan itu engkau alami dalam hidupmu. Orang yang mengerti kematian Yesus dalam hidupnya, dia akan berkata, Tuhan, aku tidak bisa membalas akan cintamu. Ini yang aku bisa lakukan, Tuhan. Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku mau tetap setia untuk beribadah kepadamu, aku mau tetap setia untuk tetap memuji menyembah Tuhan. Orang tidak setia, aku akan tetap setia kepadamu. Orang tidak melayani engkau, aku tetap melayani engkau. Orang tidak suka memuji Tuhan, aku tetap suka memuji Tuhan. Orang tidak suka untuk mendengar firman Tuhan, aku suka mendengar firman Tuhan. Itu orang yang mengerti tentang kemuliaan Allah di dalam perjamuan kudus. Yang percaya katakan amin, ya. Oke, mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam makna perjamuan kudus. Bagi siapa? Bagi orang percaya. Kapan? Saat dia makan perjamuan kudus dan kemudian dia senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya. Tujuannya apa? Supaya kehidupan Yesus, saudaraku, makin nyata di dalam tubuhnya. Nah, tubuh yang tadinya sakit-sakitan, tubuh yang tadinya lemah, tubuh yang tadinya merasa seolah-olah menjijikan, mulai saat itulah disucikan, ditahirkan, dan disembuhkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, sehingga tubuh kita ini menjadi tubuh yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan pelajari ini di dalam 1 Korintus 11 ayat 22 sampai 24. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, ini akan sangat membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita tidak gelisah lagi, membuat hati kita bahagia. Ya, saudaraku, Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam makna perjamuan kudus. Bapak Ibu, kami adakan perjamuan kudus itu setiap hari Minggu malam, ya. Hari Minggu malam pun juga hari Minggu pagi subuh. Jadi saudara-saudara, kalau saudara ingin menikmati perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur hari Minggu malam, dan hari Minggu pagi subuh kita akan adakan itu, ya. Oke, mari kita lihat siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam makna perjamuan kudus. Kita lihat yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini apa, saudara? Ini dia. Yang ya, Bu Ros, silakan. Ya. 1 Korintus 11 ayat yang ke-22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Ataukah kamu atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang? Ya. Istrinya Pak Glory. Kenapa? Sebentar, ini ada bocor. Saudara. Oke, mungkin yang lain mic bisa dimatikan dulu, ya. Oke, silakan Bu Rosalin. Ya. Atau Ya. maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Amin. Amin, ya. Jadi ini rahasia yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perjamuan kudus. Ya, Bapak Ibu sekalian, roti dan anggur itu bukan sekedar dipajang, tapi itu dimakan dan diminum. Waktu engkau makan, makan dengan iman. Waktu engkau minum, minum dengan iman. Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, kalau engkau makan roti itu, engkau membayangkan bahwa ini adalah tubuh daripada Kristus. Waktu engkau minum anggur itu, engkau membayangkan bahwa ini adalah darah daripada Kristus. Dan ketika engkau dengan iman melakukan itu,
Maka saya percaya itu yang menarik kuasa Tuhan, itu yang menarik mujizat Tuhan dalam kehidupan. Ya, saya mendengarkan beberapa kesaksian sahabat-sahabat yang makan roti dan minum anggur perjamuan kudus. Mereka mengalami kesembuhan, saudaraku. Ya, sebelum mereka ke dokter ternyata dinyatakan sudah disembuhkan Tuhan. Saya percaya, saudara, ini bukan jimat, ya, ini bukan sesuatu yang kita berhalakan, tidak. Tapi ini adalah sebuah, saudaraku, ya, peringatan kita akan kematian Yesus, dan lakukan itu dengan iman. Kalau engkau lakukan dengan iman, baru di setelah mujizat terjadi, ya. Tapi kalau engkau tidak lakukan dengan iman, engkau cuma sekedar makan, engkau sekedar minum, ya, maka tidak ada sesuatu yang bakal terjadi. Maka itu semuanya engkau lakukan dengan iman. Oke, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam perjamuan kudus? Ini dia. Yang kedua, dia adalah orang yang menerima. Menerima apa, saudaraku? Dia menerima berita apa, saudara? Berita kematian Yesus dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu siapa? Hamba Tuhan itu pemimpin rohani. Jadi berita kematian Yesus ini harus diberitakan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai akhir hidupmu. Berita tentang kematian Yesus ini penting, Bapak Ibu. Saudara bisa membayangkan kalau sekiranya Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib, kemanakah umat manusia ini akan berakhir? Kemanakah hidup kita ini akan berakhir, saudaraku? Semua kita akan berakhir di dalam kematian yang kekal, saudaraku. Ya, kematian kekal itu ada di dalam neraka. Tetapi lewat kematian Yesus, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini melalui kematian Yesus, dan engkau percaya akan pengorbanan Yesus. Disitulah engkau mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam bahasa Inggris disebut everlasting life. Ya, hidup yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus, dan semua akan menuju pada sorga, Bapak Ibu sekalian. Ya, dunia ini adalah tempat sementara saja, tempat kita transit. Tapi sorga itulah rumah Bapa yang kekal. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, selama engkau dan saya ada di muka bumi ini, saudara persiapkan dirimu baik-baik. Lakukanlah apa yang berkenan di hati Tuhan. Kalau engkau dulu tidak suka berdoa, sekarang jadilah suka berdoa. Dulu engkau tidak suka melayani, sekarang jadilah orang yang suka melayani. Dulu engkau tidak suka beribadah, sekarang jadilah orang yang suka beribadah. Dulu engkau tidak suka mendengar, membacakan kitab suci, sekarang jadi orang yang suka mendengar dan suka membaca kitab suci. Amin, saudaraku. Lakukan itu selama engkau masih hidup, supaya satu hari kelak ketika engkau dibawa Tuhan dalam kekekalan, engkau ada di tempat di mana Yesus berada, yaitu sorga rumah Bapa. Ya, saya perhatikan ada orang-orang semasa hidupnya dia sia-siakan anugerah Tuhan. Dia biarkan anugerah Tuhan berlalu begitu aja. Kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan pada dia, dia abaikan begitu. Pada saat ajal datang menjemput dia, saudaraku, ya, dia baru tahu bahwa ternyata sudah terlambat. Dia minta diulangi lagi, minta dikasih kesempatan, tapi sudah habis. Ya, saudara masih ingat cerita tentang orang kaya dan Lazarus? Selama orang kaya di muka bumi, dia sia-siakan Lazarus yang miskin itu, saudaraku. Sama-sama mereka mati, ya saudaraku. Mereka pergi ke tempat yang kekal, keabadian. Orang kaya ada di neraka, dan Lazarus yang miskin ada di atas pangkuan Abraham di sorga. Sementara orang kaya menderita di neraka, saudaraku. Ya, jadi jangan salah, Bapak Ibu. Ya, tidak semua orang kaya itu masuk neraka. Orang kaya yang mana yang masuk neraka? Orang kaya yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak bertobat, yang hidupnya untuk diri sendiri, yang egois. Nah, itu akan ada di sana. Tapi orang kaya yang murah hati, yang cinta Tuhan, yang tekun beribadah, yang peduli dengan sesama, yang suka mendukung pekerjaan Tuhan, sudah pasti dia itu ada di sorga. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi inilah kematian Yesus, rasaku. Ini harus diberitakan supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bilang amin. Ya, ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah di dalam, saudaraku, ya, perjamuan kudus? Yang ketiga, dia adalah orang yang memakan, ya. Dia memakan apa, saudaraku? Dia memakan perjamuan kudus dengan iman dan hati yang bersyukur.
Nah, ini penting Bapak Ibu. Waktu engkau pegang roti, engkau pegang anggur, kau lakukan dengan iman dan dengan hati yang bersyukur pada Tuhan. Kau berkata, Tuhan, aku yang berdosa telah engkau ampuni, aku yang sakit engkau telah sembuhkan, aku yang susah sedih telah engkau hiburkan, aku yang dalam keadaan putus asa telah engkau beri aku jalan keluar. Nah, ucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Meskipun pertolongan belum datang, ucap syukur. Karena dengan ucapan syukur itulah engkau memuliakan Tuhan. Ayo kita lihat ayatnya. 1 Korintus 11 ayat 24. 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi waktu kita memegang roti dan anggur ini, Bapak Ibu sekalian, ya, kita makan roti dan anggur ini, kita memperingati akan kematian Yesus. Kita mengingat akan kematian Yesus, ya. Yesus pun di hadapan 5.000 orang, belum termasuk perempuan anak-anak, dia angkat 5 roti dan 2 ekor ikan. Dengan ucapan syukur, tiba-tiba mujizat pelipat gandaan terjadi. Mujizat pelipat gandaan terjadi dan mereka semua orang yang selalu percaya dan hati bersyukur, mujizat itu selalu dilipat gandakan dalam hidupnya, ya. Ini orang-orang yang punya level iman yang sudah naik, bukan sekedar di kaki gunung. Orang-orang level iman mereka sudah ada di punggung gunung, saat mereka ada di tengah-tengah itu. Dan Tuhan ingin jangan sampai di tengah-tengah, naik lagi sampai di puncak seperti Musa. Baru engkau akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Ya. Yang lalu kemarin saya sampaikan akan retreat, mereka lebih bawah. Dia tidak akan Tuhan, tidak akan bisa mengalami mujizat Tuhan. Mujizat akan jauh dari orang tersebut. Kenapa? Karena hatinya selalu grundel, hatinya selalu menggerutu, bersungut-sungut, Bapak Ibu. Mujizat tidak akan pernah terjadi. Nah, kalau engkau mulai sadar akan keadaanmu seperti itu, dan engkau berkata, Tuhan, malam ini aku mau belajar mengucap syukur. Sekalipun rasanya belum ada pertolongan, tapi aku ucap syukur. Aku percaya ada mujizat terjadi. Yang tidak mungkin bagi Allah tidak ada mustahil. Ini dia, Bapak Ibu sekalian. Saudara akan lihat mujizat-mujizat ajaib itu akan lipat gandakan dalam kehidupanmu, dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu. Kalau engkau selalu tahu akan ucapan syukur itu. Amin, ya. Haleluya. Lalu kita lihat apa hasilnya sekarang. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi belum diperdengar Rosalyn. Sudah dibaca Pak John. Saya hilang Sudah, ya? sebentar tadi. Oke, ya, Hasilnya. maaf ini agak sedikit gangguan. Ya, sudah sampai di poin berapa ya? Hasilnya Pak John. Ya, ini dia ya, poin pertama. Hasilnya ya, oke. Iya. Haleluya. Ya.
Ya, baik. Ya, kita lihat hasil yang pertama, bahwa orang saya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudaraku, dia menerima pujian. Pujian dari siapa? Pujian dari Tuhan dan pujian dari hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menghinakan jemaat Allah. Jadi lihat, orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perjamuan kudus, mereka itu mendapatkan pujian dari Tuhan, pujian dari hamba Tuhan, dan karena mereka tidak menghinakan jemaat Allah. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 11 ayat 22. Ya, 1 Korintus 11 ayat 22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Amin. Ya, Paulus tidak memuji orang-orang yang saudaraku ya. Dia itu saudara, dia tidak menghargai perjamuan kudus, dan dia ini menghinakan jemaat Allah. Tapi bagi orang-orang yang menghargai perjamuan kudus dan tidak menghinakan jemaat Allah, ini dia dipuji oleh Tuhan dan hamba Tuhan ya. Itu luar biasa. Kita lihat yang kedua sekarang, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia menerima perjamuan kudus dengan iman ya saudaraku. Jadi segala sesuatu dia lakukan dengan iman karena dia percaya ada kuasa Tuhan dalam perjamuan kudus itu. Kita lihat 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Iya, 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Amin. Amin ya. Jadi Tuhan Yesus pada waktu malam, saudaraku, ia diserahkan mengambil apa? Roti. Tuhan pegang roti supaya apa? Nanti di saudara dan saya memberi itu hari ada mujizat yang akan menyembuhkan saudara-saudara lewat perjamuan kudus itu. Amin ya. Dan kita lihat hasil yang ketiga bagi orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam perjamuan kudus. Saudara, perhatikan ini. Yang ketiga, saudaraku, dia itu mengingat. Mengingat apa, saudaraku? Dia mengingat kematian Yesus dalam perjamuan kudus. Haleluya. Nah, mari kita lihat 1 Korintus 11 ayat 24. Ya, 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Perjadikan aku itu engkau berbuat menjadi peringatan akan Yesus. Jadi yang engkau ingat itu adalah betapa besarnya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus akan hidupmu, hatimu yang susah tidak susah lagi, hatimu yang sedih, hatimu yang takut tidak takut khawatir lagi. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian ya, mohon maaf ada sedikit terganggu. Nah, seringkali orang susah, orang sedih, orang dalam keadaan marah, orang dalam keadaan sakit hati, orang dalam keadaan kecewa, orang dalam kepahitan. Kenapa? Karena yang dia ingin bukan kematian Yesus, pengorbanan Yesus di kayu, orang lain perbuat untuk dirinya. Dia ingat akan apa yang orang-orang terdekatnya perbuat untuk dirinya. Dia ingat akan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang dia kenal akan dirinya. Sehingga dia menjadi susah, menjadi sedih, menjadi takut, menjadi khawatir, bahkan dia menjadi putus asa, saudaraku. Dia menjadi terluka hatinya.
Tapi pada malam hari ini, kalau engkau pegang roti, engkau pegang anggur, maka engkau perbuat itu, engkau ingat akan kematian Yesus. Hatimu akan damai, hatimu akan penuh sukacita, hatimu akan bahagia. Tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kedendaman, tidak ada lagi sesuatu yang membuat hatimu terluka. Tuhan pulihkan hatimu malam hari ini. Amin ya. Dan saya Amin. percaya Tuhan berkati kita semua di malam ini. Oke, kita akan berdoa bersama-sama dan Ibu Lince doa buat firman Tuhan yang baru saja kita dengar di malam hari ini. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar malam ini. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan yang Kau di kayu salib. Sehingga Tuhan kami boleh mengalami Tuhan kekuatan yang daripada-Mu ya Pak. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau beri. Sehingga hidup kami bukan kami lagi, tapi hidup kami adalah hidup untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Hidup dalam kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami Tuhan, untuk kami dapat melangkah seturut kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang lebih tahu apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena Tuhan berjalan di depan kami, memegang tangan kami, dan memberikan pertolongan tepat pada waktu-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, biarlah iman kami lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh percaya Tuhan akan Engkau, sehingga hidup kami percaya sudah diubahkan. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau membuka jalan setiap kami Tuhan, yang sudah Kau berikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan kami percaya, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapak kehidupan kami. Tidak lupa Tuhan kami menyerahkan juga hamba-Mu yang melayani Engkau Pak John Tuhan. Kiranya Tuhan, biar Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati keluarganya Bapa. Biar nama-Mu selalu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam yang indah ini. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hilang-hilang ya Pak John ya. Iya. Iya. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Terima kasih kepada Bapak Frans Angki yang telah membawakan doa Ya, firman silakan Tuhan. Bu Roselin. Ya. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada Ibu Lince yang telah Amin. membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan dalam berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirim permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Pendeta dan tim doa. Dan terima kasih juga Bapak John yang luar biasa atas pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala penyakit dan juga jauhkan dari segala kekuatan tidak bisa baca lagi. Dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya kami masuk dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Janjuk dari Surabaya. Silakan Ibu Janjuk. Ya, terima kasih Bu Rosalin.
Sama-sama. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting dan diaminkan dengan air isi. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Air isi. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani Yes. terbesar. Air isi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Air isi. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Air isi. Receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Air isi. Tidak ada I korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Air isi. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Air isi. Setiap receive. lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Air isi. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dalam dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Air isi. Semua Air pelayan isi. Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan tiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Air isi. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Air isi. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Pak John, Oke, terima kasih berjanji. Ya, Liwati Koswandi Iya, luar ya, Pak biasa John, ya. nggak apa-apa. Tuhan Memang berkati. ini gangguan terus. Ya, ya, Pak John. Haleluya. Amin, amin. Ya, ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Ros. Bu Rosalin. Amin. Bro, suaranya belum dibuka. Oh, mic-nya. Ya, Ibu Ong Yokim untuk menyampaikan pengumuman, silakan Ibu Ong Yokim. Ya, terima kasih, Bu Rosalin. Waktunya Sorry, berikan tadi belum saya. dibuka. Salam semuanya. Shalom. Ya, Bapak Ibu, Pastor John. Salam. Oh, Pastor John kemana? Pastor John? Kena signal, Kim. Jaringan yang jelek ya. Semua kok. Ya. Ya, Ya, hilang mohon maaf ya saja. Bapak Ibu. Ya, Iya. ada sedikit ganggu ya. Oke, tetap stay Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kesabarannya menanti. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin dari Jerman. Sudah, Sudah, Pastor Ibu John. Hakim. Sekarang Pak pengumuman. John. Oh, sudah ya? Ya,
Ibu Ong Jokim. Shalom, selamat malam, Pastor John. Ya. Ya, Ya, shalom. saya akan Amin. membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekta atau perpuluhan, misi penginjilan atau gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813-3069-2929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 siang, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ya, Terus silakan, Pastor Bu Om. John. Mana belum Ya, terus ya. belum Oke. Pastor John ya Oh, terus. belum ya. Oke. Belum. Ya. Ya, doakanlah. Ya, oke. Oh, kembali lagi. Ya. Dengarkan Ya. kesaksian Ya. mereka. Ya ini. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada Retreat Anointing Holy Spirit hari Sabtu Minggu. Nah, ini Ya ini sudah, sudah Bu Pastor Om. John. Ya ini sudah. Ya. Sudah Ya, lewat. bawah. Ini. Ya. Terus Pastor. Ya, terus naik. Ya, terus aja yang sudah lewat. Naik terus. Ya. Ya, terus naik. Ya. Ya, ini Hari menunggu Sabtu signalnya dia. 20 Juli Ya, oke. 2024 pukul 10 pagi bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan, Pak 4 MC 88 Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo atau Surabaya Selatan. Hari Senin 29 Juli 2024 pukul 10 pagi bertempat Bapak Bluri dan Ibu Rosalin Tikualus Simpang Darmo Permai Utara 4 Darmo Villa Cafe 644 depan Papaya Supermarket Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Juli 2024 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia tanggal 6. Lanjut Sudah ke tanggal lewat 18 ini. ya. Ya. Ya, tanggal 18 ya. Bulan 7 2024 Ibu Lydia Eka Sidoarjo. Tanggal 24 bulan 7 2024 Saudara Alexander. Ya, Brapito Sinar Yakto atau putranya Ibu Yeti Sulistyo Rini Kediri. 29 bulan 7 2024 hari ulang tahunnya pernikahan Bapak Bluri dan Ibu Rosalin Tikualo, Jerman. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya Arab menghubungi Ibu Sinta
Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin, Pak John, sudah selesai. Amin. Kasih tepuk tangan. Ya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Kom Yokin. Bagi Tuhan. Ya, sama-sama Bro Salim. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih Tuhan Yesus, ibadah boleh berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Silakan Bapak John. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali ya. Kemarin itu teman-teman yang mengalami lawatan Tuhan dalam acara retreat ya, mungkin kita akan dengarkan dulu ada 2 orang ya, singkat saja, siapa Ibu Lili Handayani dan Ibu Anastasia terjadi ya. Pertama dari Ibu ini dulu, Ibu Anastasia Puji Astuti Esti, apa yang Ibu rasakan ketika kemarin acara retreat di hari Sabtu malam itu? Apakah Ibu Anastasia ada di sana? Oke, sambil menunggu Ibu Anastasia, ada Ibu, ya oke, ya shalom Bu Anastasia, ya. Ya, puji Tuhan, acara retreat kemarin kami mendapatkan suatu urapan, saya rasakan, saya tutup mata waktu itu tuh seperti ada bayangan jubah saja, itu, terus saya benar-benar ini apa, di bagian punggung itu sakit, nggak bisa ngomong sih, cuman saya rasa lepas saja, rasa kayak nggak tahu katanya menjerit kayak apa, saya merasakan lega begitu, lega ya, nggak, saya bisa jerit, nggak bisa ngomong. Dari situ mungkin saya jatuh ya, terus saya rasa ringan, tapi memang agak pusing, saya bangun, kaki juga lemes waktu itu gitu. Jadi saya betul-betul merasakan Tuhan hadir menjamah saya waktu itu. Nah, dan puji Tuhan, dari situ memang doa saya, Tuhan jamah saya, urapi saya Tuhan. Saya pingin merasakan itu. Beban-beban saya begitu berat dan saya harus melepaskan semua itu. Akhirnya puji Tuhan, dari kejadian tadi malam itu, Tuhan benar-benar nyatakan bahwa apa yang kami minta, apa yang kami mohon, ya Tuhan kabulkan. Hari ini juga ada keputusan yang baik, apa yang seperti kami harapkan begitu. Jadi malam itu memang merasa kaki lemas dengan ini apa, di punggung ya, di bawahnya leher itu berat gitu. Nah, akhirnya saya mungkin terjatuh itu, saya puji Tuhan lah. Mungkin itu juga saya juga tidak tahu. Mungkin itu urapan untuk saya, jamahan dari Tuhan itu saja. Terima kasih Pastor. Semua itu juga doa dari Pastor John. Begitu kesaksian dari kami. Amin. Itu kuasa Tuhan terjadi ya malam itu. Jadi kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan ya bagi orang-orang yang hatinya rindu, haus ya. Ya, seperti salah satu di antaranya yaitu Ibu Puji Astuti Esti. Oke, selanjutnya dari Ibu Lili Handayani, apa yang Ibu rasakan pada malam itu? Ya, malam semuanya. Makasih Ya, buat malam. kesempatan John. Ya. Saya kemarin waktu mau berangkat retret, saya sudah minta Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau retret ini sia-sia. Saya mau ada suatu urapan khusus, saya bisa dapat berkat, dapat jamahan Tuhan yang lain, yang lebih lagi dari hari-hari biasanya. Saya ingin mengalami sesuatu yang baru lagi. Nah, terus waktu maju itu, serasa ini ada seperti kayak hembusan gitu,
terus tubuh saya itu terasa kayak ringan gitu loh. Kayak ringan, habis itu kan jatuh. Habis itu saya merasakan lebih tenang lagi, lebih tenang, terus lebih bebannya itu kayak lebih ringan, lebih enak gitu loh. Jadi nggak kayak biasanya kayak mungkin gemerungsung lah apa gitu, tapi sekarang merasa lebih tenang. Dan saya yakin ini Tuhan jamah saya, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk menghadapi hari-hari ke depan, supaya lebih kuat lagi, supaya lebih melekat lagi sama Tuhan, supaya lebih bisa berjalan hati-hati bersama dengan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tapi tetap berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan pasti akan lakukan perkara yang besar bagi kehidupan saya dan keluarga. Itu yang saya alami. Terima kasih Pak John. Amin. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau saudara ingin pengurapan itu ya, saudara nanti kita akan ketemu tanggal 20 di Pondok Chandra ya, jam 10 pagi hari Sabtu, dan nanti hari Seninnya di tempatnya Bu Rosalin ya. Kita adakan juga jam 10. Bapak Ibu datang, percaya dengan iman ya. Kuasa Tuhan akan bekerja menjamah saudara, dan berdoa juga supaya teman-teman yang di luar kota Surabaya atau di luar Pulau Jawa atau luar negeri bisa ikut lewat Zoom ya, supaya bisa tersambung. Oke. Baiklah Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua untuk pertemuan kita malam hari ini. Saya mau berdoa bagi setiap teman-teman yang siapa yang malam ini merasa tubuhnya terganggu dalam keadaan sakit, imani. Ya, kalau Tuhan sudah sembuhkan yang lain, Tuhan juga akan menyembuhkan engkau. Oke, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, karena malam ini kuasa Tuhan akan segera mengalir atas tubuhmu. Kuasa dan akan menyembuhkan engkau. Percaya ini tidak ada yang mustahil. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Datang dengan iman, pulang bawa kesembuhan. Datang pulang bawa keajaiban Tuhan. Ada salah satu saudara yang dalam keadaan susunya itu mengeluarkan cairan sampai keluarkan darah. Tapi lewat ibadah Zoom ini didoakan, akhirnya dia disembuhkan Tuhan ya. Kuasa Tuhan sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara tersebut, dan saya percaya kuasa yang sama juga masih terjadi sampai malam hari ini. Sekarang letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kananmu depan monitor, tanda engkau bertindak dengan iman. Seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan percaya malam ini bukan dokter, bukan obat, bukan tabib yang lain, bukan siapapun yang menyembuhkan engkau, tapi Tuhan sendiri yang menyembuhkan engkau, karena engkau datang kepada sumber, yaitu Tuhan Yesus yang adalah sumber segala sumber yang kau perlukan, yang kau butuhkan. Malam hari ini dalam nama Yesus. Imani ya, imani pada malam ini ketika namamu diperdengarkan, namamu disebutkan, maka disitulah kuasa Tuhan mulai datangi engkau, dan bekerja mulai menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Ingat Bapak Ibu, respon saudara menentukan apa yang kau dapatkan. Ketika engkau punya respon yang begitu cepat, engkau punya respon yang begitu kuat, maka disitulah kuasa Tuhan akan terjadi. Itu tanda membuktikan bahwa engkau percaya. Dalam nama Yesus, aku berkata malam ini kepada setiap pribadi, pria dan wanita. Dalam nama Yesus, orang tua, orang muda, dalam nama Yesus, setiap suami, setiap istri yang hadir malam ini, setiap emak, setiap engkong, siapapun engkau di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja malam ini. Haleluya. Di rumah masing-masing. Terima kuasa Tuhan, Pak Frans Angken, kuasa Tuhan, kita siap puji Astuti ST, kau terima kuasa Tuhan. Oh, Ibu Lilian Dayani, kau terima kuasa Tuhan. Ibu Marta, kau terima kuasa Tuhan. Saudara Samuel Christian, kau terima kuasa Tuhan bersama ibumu, kau terima kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Pak Lubis, kau terima kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Ibu Sianian, kau terima kuasa Tuhan. Ibu Puspita, dalam nama Yesus. Ibu Lian Wan, kau terima kuasa Tuhan. Ibu Mel, kau terima kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Ibu Leoni, engkau terima kuasa Tuhan. Ibu Weli Hukuman, engkau terima kuasa Tuhan. Ibu Nini Rawati, engkau terima kuasa Tuhan. Ibu Lince, engkau terima kuasa Tuhan. Ibu Indriani, engkau terima kuasa Tuhan. Saudara Ferry, engkau terima kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Saat ini juga kuasa Tuhan bekerja. Anak-anak Yohanes ini James, semuanya terima kuasa Tuhan tanpa terkecuali siapapun yang sudah juga terima kuasa Tuhan dalam nama, terima di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Sekarang Tuhan berkati umatmu sebelum mereka akan beristirahat malam ini. Aku berkata, pada waktu mereka juga tidur, Tuhan Engkau mendatangi mereka, berkati mereka semua dengan mujizat, dengan kemenangan, dengan pertolongan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati kebaktian besok pagi jam 4 subuh, Tuhan berkati kebaktian juga besok siang jam 1 siang, berkati kebaktian besok malam juga. Percaya anak-anakmu yang datang dengan iman, semua dijamah, dipulihkan Tuhan. Aku berkata malam ini, Ibu Melan, dalam nama Yesus, Tuhan mengerti bahasa hatimu. Engkau akan lihat penderitaanmu satu persatu akan selesai. Masalahmu satu persatu akan Tuhan selesaikan di dalam nama Yesus. Jangan susah hatimu, Ibu Melan. Tuhan mengasihi engkau dalam nama Yesus. Tuhan dengar doamu. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Aku berkata pada malam hari ini untuk Ibu Leoni dalam nama Yesus. Tuhan tahu perjuanganmu, Tuhan tahu kerinduan hatimu dalam nama Yesus. Sudah lama engkau menantikan akan kuasa Tuhan. Itu malam hari ini Tuhan akan pulihkan hatimu. Tuhan akan pulihkan jiwamu dalam nama Yesus. Tuhan tahu engkau banyak berjuang, engkau banyak bergumul, dan kuasa Tuhan akan membebaskan kau, kuasa Tuhan akan memulihkan kau di dalam nama Yesus. Terimalah dalam nama Yesus. Akan ada keajaiban Tuhan dari waktu ini sampai ke depan. Engkau akan lihat pertolongan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Di dalam nama Yesus, jangan simpan kemarahan, jangan simpan kebencian, jangan simpan kedendaman, jangan simpan pahit, jangan simpan segala hal yang buruk. Buang semuanya itu, dan terima malam ini kuasa Tuhan sedang bekerja memulihkan engkau. Dalam nama Yesus, engkau akan melihat keluargamu akan dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua beban penderitaanmu akan selesai. Ibu Fang Fang Lai, dalam nama Yesus, Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggal. Engkau tiap musim-musim kehidupanmu. Dalam nama Yesus, dia beri engkau penghiburan waktu engkau susah, waktu engkau lemah. Dia kuatkan engkau di dalam nama Yesus. Waktu engkau takut, dia beri engkau damai sejahtera. Tuhan sudah mendengar doamu dan dia sudah menyediakan apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan malam ini. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, berdoa juga untuk adik Samuel Christian dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi engkau di tangan Tuhan, dan Tuhan berkata engkau berharga di mata Tuhan, dan Tuhan ini mengasihi engkau dalam nama Yesus. Aku berkata kepadamu, saudara Samuel Christian, engkau punya masa depan penuh harapan. Jangan takut, Tuhan rancangkan itu yang terbaik bagimu dalam nama Yesus. Doamu bersama doa ibumu, Tuhan sudah mendengar dalam nama Yesus. Kepada Irene, dalam nama Yesus, setiap jeritan hatimu, engkau akan melihat kamu menjadi mata air, menggantikan semua yang buruk dengan hal yang baik. Semua yang hadir malam ini juga akan mengalami kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit dan Kurang suaranya Pak John. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, di tanganmu ada mujizat Tuhan, di tanganmu ada kemenangan. Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku berkata malam ini, semua yang hadir akan melihat kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus, engkau melihat pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka. Engkau melihat jalan-jalan yang buntu sedang terbuka. Tuhan sudah menyelesaikan segala persoalanmu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari, memberi engkau kasih karunia kita malam ini. Ibu Roti, Ibu Gioki, Ibu Cacu, semua diberkati. Semua yang hadir yang datang beribadah juga sudah ingin menyelamatkan engkau. Di dalam percaya mengasihi Tuhan, mari kita katakan amin. Amin. Selamat teman semua. Sampai kita ketemu lagi besok pagi jam 4 subuh. Amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Terima kasih Pak John. Yesus berkati semuanya. Amin. Ya, Tuhan berkati. Bye bye. Bye, Bu.
Ya, Selamat malam semua. Terima Oh, kasih Pak Pendeta. Aduh. Doanya, pelayanannya. Malinche. Belum. Yuni, ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya semuanya. Ya, Tuhan berkati. Ya, Oke, saling. Tuhan berkati Bu Lince, Tuhan Terima kasih, berkati. Tuhan berkati. Yang boleh Ya, Pak. Tuhan baru Bu berkati. Lince. Ini temannya Bu Lince sampai yang Tuhan baru. berkati. Ya. Bu Dayani, Bu Indriani, Iya. Bu Tuhan Ferry, berkati, Pak Pak John. Lastri, berkati ya. Terima kasih Ya, Pak, Tuhan Ya, Bapak Ibu. berkati. Bye. Tuhan berkati semuanya. Ya, Tuhan berkati. orang baru Pak John. Bu Tuhan Feng, berkati ya. Bu Feng Bu Feng. Indri, Baru Tuhan hari ini berkati. Bu Leoni, berkati semuanya. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Ya. Bu John. Indri, ya, halo, shalom. Selamat beristirahat. Istirahat Bu semuanya. Rosali. Oh. Bye. Terima kasih. Bu semangat. Leoni, terima kasih juga. Ya, Tuhan berkati. Oh, Bu Puspita. Tuhan berkati. Kenapa itu kok pakai Oh, serang? Bu Puspita ini ya, yang kita Kenapa? begitu ya. Iya, ini Bu Puspita ini. Iya, yang kita Kenapa? begitu ya sama Pak John. Amin. Iya. Ya, tetap semangat Bu Puspita. Berkati. Cepat Ya, sembuh ya. Amin. Amin, Bu. Terima kasih. Amin. Makasih Tuhan berkati semua Bapak Ibu. Bye. Bye. Amin. Bye. Bye-bye. Bye. Ya. Masih ada. Mau keluar belum? Mati ya. Pak John sudah keluar dulu.